Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ku kagumi, Kau ku kagumi. Karena karya-Mu yang begitu besar dalam hidupku, oh Tuhan, Kau ku kagumi, Tuhan Yesus. Sampai jiwaku percaya bahwa Tuhanku yang besar, dan Kau ku kagumi. Yesus Tuhan, karya-Mu yang begitu indah, begitu besar, dan kasih setia
setiamu selalu baru dalam hidupku ya Tuhan, sampai selamanya. Yesus, sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, ku kan tetap bernyanyi bagimu, bermazmur bagi nama Yesus. Kasih-Mu yang terindah dan hati-Mu yang mulia selalu menerima hidupku apapun yang terjadi. Ku percaya Tuhan, dalam hidupku ada karya-Mu yang begitu besar, yang begitu indah. Ku tersenyum dan ku percaya Kau selalu buka jalan bagi hidupku. Kau selalu nyatakan kebesaran-Mu Tuhan, ku bersyukur. Hanya Engkau Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu lebih suka pemandangan yang berupa gedung-gedung pencakar langit, seperti contohnya di kota-kota besar seperti Singapura atau bahkan Jakarta atau Hong Kong dengan gedung-gedung pencakar langit yang tinggi-tinggi dengan city light-nya, atau Bapak Ibu lebih suka dengan pemandangan di alam? Setiap pemandangan itu punya keindahan masing-masing. Nah, bahkan kalau kita tinggal di kota besar,
kita sering melihat gedung-gedung pencakar langit, mungkin kita sampai jarang kita memperhatikan pemandangan-pemandangan alam di sekitar kita. Nah, bahkan mungkin kita sampai jarang memperhatikan kebesaran Tuhan yang tercermin dalam alam semesta di pemandangan alam. Nah, kalau kita baca di Mazmur pasal 104, kalau kita baca pasal itu, seperikop itu, kita akan mengerti bagaimana pemazmur itu mengajak kita memuji kebesaran Allah kita. Bagaimana pemazmur menggambarkan kebesaran Allah kita, menggambarkan ciptaan Allah kita yang begitu luar biasa, yang digambarkan dengan Tuhan penuh keagungan dan semarak, berselimutkan terang, Tuhan membentangkan langit, berkuasa atas awan, angin, dan api. Bahkan Tuhan juga menumbuhkan rumput, tumbuh-tumbuhan untuk makanan binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan untuk makanan manusia. Tuhan juga membuat bulan, matahari sebagai penentu waktu. Tuhan menciptakan laut dengan segala isinya. Bahkan manusia pun hanya bisa mempelajari beberapa persen dari laut. Bahkan masih banyak hal yang masih belum bisa dipelajari oleh manusia di dalam laut. Nah, saat merenungkan semuanya itu, pemazmur begitu kagum akan kebesaran Tuhan dan hatinya begitu limpah dengan pujian dan syukur. Sehingga dalam mazmur itu, pemazmur bertekad untuk terus bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan seumur hidupnya dan bersukacita karena Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, khususnya pada kitab Mazmur, itu banyak menceritakan kebesaran Tuhan melalui ciptaannya di dunia ini. Nah, kalau kita baca di Mazmur 104 nanti, di ayat 1 sampai 9 itu menggambarkan kekuatan Allah, menggambarkan kebesaran Allah. Kemudian selanjutnya di ayat 10 sampai 18 kita dapat menjumpai gambaran karya Allah di dalam fenomena alam sehari-hari. Nah, mungkin kalau kita pernah membayangkan bagaimana awan bisa terus melayang-layang di atas. Kalau kita pernah membaca tentang awan, ini saya baca di artikel, awan cumulus itu 1 kilometer kubiknya itu jika dihitung beratnya itu sekitar 551 ton, atau bisa dianggap setara dengan 100 gajah. Jadi kita bisa bayangkan awan di atas kita itu beratnya 1 kilometer kubiknya itu 551 ton, atau setara dengan 100 gajah di atas kita. Kita bisa bayangkan bagaimana awan itu kok nggak jatuh walaupun seberat itu. Nah, kalau kita baca secara pengetahuan alam, itu awan itu karena bobot awan, yang pertama bobot awan tidak terkonsentrasi pada satu titik, namun tersebar di ruang yang sangat besar. Selain itu, kerapatan volume material awan yang sama lebih kecil daripada volume kerapatan udara kering dalam jumlah yang sama. Sama seperti kalau kita memasukkan minyak ke dalam air, maka minyak akan mengapung di atas air. Nah, itu hal yang dipelajari oleh manusia. Gimana pengetahuan alam mempelajari mengapa awan itu tidak sampai jatuh. Nah, dari situ kita bisa belajar bagaimana Tuhan begitu besarnya, Tuhan begitu luar biasanya menata alam semesta ini, menata langit. Bahkan awan yang seberat itu tidak sampai jatuh menimpa kita. Bayangkan kalau 100 gajah menimpa kita kan sangat berbahaya sekali. Bagaimana Tuhan sudah menciptakan keteraturan di dunia ini. Tuhan begitu menata dunia ini sebegitu indahnya. Bahkan pemandangan alam di sekitar kita itu kita bisa melihat dan seperti kita bisa merasakan kayak healing gitu. Nah, di situ kita bisa belajar bagaimana Tuhan itu begitu memelihara alam kita. Bahkan kalau kita sadar bahwa Tuhan itu begitu memelihara kehidupan kita. Jadi bahkan alam yang Tuhan ciptakan itu Tuhan pelihara. Apalagi kita ciptaannya yang begitu mulia, Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita.
Kan dikatakan di Mazmur 104 tadi, Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bagi manusia. Tuhan sudah menyediakan segala yang terbaik bagi kita. Tuhan sudah menyiapkan, Tuhan sudah mengatur segala yang terbaik untuk memelihara kehidupan kita. Jangan pernah kita khawatir, pandang saja keindahan alam yang sudah Tuhan ciptakan di dalam bumi ini. Pandang saja bagaimana Tuhan sudah secara teratur mengatur alam sehingga bisa berjalan dengan sebegitu baiknya. Awan tidak jatuh ke atas kita. Kita merenungkan bagaimana Tuhan sudah begitu besarnya dan sebegitu baiknya bagi kita, menjaga kita, memelihara kehidupan kita. Dan biar pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita ini punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang begitu luar biasanya bisa mengatur. Bahkan ilmu pengetahuan pun belum bisa menjelaskan semua. Bahkan ilmu pengetahuan belum bisa mempelajari seluruh kehidupan di laut. Jadi begitu luar biasanya Tuhan kita yang tidak terselami oleh pikiran kita. Dan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar itu, Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang menyediakan segala yang terbaik bagi kita. Jadi pagi hari ini biar kita menyadari bahwa Allah yang besar, pencipta alam semesta ini, Allah itu yang memelihara kehidupan kita, yang menjaga kita, yang selalu menjamin bahwa kita pasti berada dalam pemeliharaannya, kita pasti berada dalam perlindungannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar, Allah yang begitu luar biasa bagi kami. Bahkan biar kami setiap hari terus menyadari bahwa Engkau Allah yang ajaib. Kami terus bisa memandang kebesaran-Mu Bapa melalui kehidupan di sekitar kami. Biar kami terus menyadari bahwa Engkau Allah yang selalu memelihara hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahwa kami terus bersyukur Bapa, kami mempunyai Allah yang begitu baik. Biar kami bisa terus menyadari bahwa kami punya Allah yang besar, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Kau yang membuatnya berhasil, Kau yang memberikan sukacita, damai sejahtera bagi setiap kami. Biar hidup kami terus bisa jadi terang Bapa bagi lingkungan sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersyukur kami punya Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.